Bayangkan, kamu duduk di tengah keramaian tapi jiwamu tidak sibuk mencari perhatian. Kamu hadir, tapi tak mencolok, tenang, tapi kuat. Dan entah mengapa, orang-orang tetap memperhatikanmu. Kamu cuek, tapi memikat. Itulah daya tarik dari mereka yang hidup dengan ketenangan. Mereka tak perlu banyak bicara, tapi kehadirannya cukup untuk membuat ruang terasa berbeda. Hari ini kita akan menyelami sebuah kekuatan tersembunyi. Bagaimana menjadi cuek, dalam arti yang dewasa dan sadar, namun tetap memiliki daya tarik alami dengan prinsip stoikisme sebagai fondasinya. Cuek bukan berarti acuh tak acuh, bukan pula dingin tanpa perasaan, tapi kemampuan untuk memilah mana yang layak diperjuangkan, mana yang cukup disikapi dengan senyuman, lalu dilupakan. Dalam stoikisme, ada konsep dikotomi kendali. Kita diajarkan membedakan dua hal, apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Orang yang memikat bukan yang sibuk membuktikan dirinya, tapi yang tahu, tidak semua hal layak diributkan, tidak semua opini harus dibalas, tidak semua drama harus kita ikuti. Cuek adalah seni menghemat energi, agar hanya digunakan untuk hal yang bermakna. Bayangkan dua orang, yang satu selalu reaktif, tersinggung, bereaksi keras, terburu-buru, yang lain, diam, mengamati, tidak terguncang. Siapa yang lebih memikat? Ketenangan punya magnetnya sendiri. Seseorang yang tahu kapan bicara dan kapan diam, bukan karena takut tetapi karena ia tak merasa perlu membuktikan diri. Marcus Aurelius berkata, kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa menahan diri untuk tidak bereaksi secara impulsif. Kita hidup di dunia yang bising. Justru itu, mereka yang mampu diam dengan tenang, terlihat lebih anggun. Dan itulah esensi cuek tapi memikat. Tidak reaktif tapi responsif. Tidak dingin, tapi bijak memilih keterlibatan. Bagaimana menjadi pribadi stoik yang memikat? Pertama, kuat dalam prinsip, lembut dalam sikap. Orang cuek tapi memikat tidak keras kepala. Mereka fleksibel tapi tak mudah dipengaruhi. Kedua, jaga ekspresi dan emosi. Seorang stoik berlatih agar hatinya tetap tenang, meski dunia di sekitarnya sedang ribut. Ketiga, tidak bergantung pada validasi. Kamu tidak perlu pujian untuk merasa cukup. Kamu tidak perlu perhatian untuk merasa berarti. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu sudah cukup. Keempat, fokus pada tindakan bukan kata-kata. Lebih baik dikenal karena karakter, daripada karena suara keras yang kosong makna. Kelima, kuasai seni melepaskan. Apapun yang tidak bisa kamu kendalikan, biarkan. Karena semakin kamu lepas, semakin kamu ringan, dan orang akan melihatmu bersinar tanpa kamu berusaha terlalu keras. Mari kita ambil contoh dalam kehidupan nyata. Orang yang dalam hubungan pribadi tidak cemburuan berlebihan, karena tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Dia tetap hangat, tapi tidak posesif. Dia memberi ruang, tapi tetap hadir. Atau dalam pekerjaan, orang yang tidak sibuk menjilat atasan atau berkompetisi secara tidak sehat. Dia fokus pada hasil, bukan sorotan. Dia tahu bahwa reputasi akan datang dari kualitas, bukan pencitraan. Atau dalam pergaulan, dia tidak sibuk ikut semua obrolan, tidak ikut bergosip. Karena dia tahu, harga dirinya tak ditentukan dari seberapa eksis dia di mata orang lain. Cuek seperti ini, bukan antisosial, tapi selektif dalam energi. Dan justru karena itu, ia memikat. Berikut beberapa latihan harian untuk menjadi pribadi cuek tapi memikat. 1. Jurnal malam. Tulis apa saja yang membuatmu terganggu hari ini. Dan tandai, apakah itu benar-benar perlu kamu pedulikan? 2. Latihan diam 5 menit. Tiap pagi, duduk diam, biarkan pikiran tenang. Afirmasi dalam hati. Hari ini aku akan memilih tanggapan, bukan reaksi. 3. Evaluasi interaksi. Setelah bicara dengan orang, tanyakan pada dirimu, apakah aku bereaksi karena emosiku atau karena nilailah yang memanduku? 4. Puasa sosial. Dalam seminggu ambil waktu 1 hari tanpa media sosial. Biarkan dirimu bebas dari distraksi. Kamu akan sadar, banyak hal yang tak perlu kamu tanggapi. 5. Berbuat baik diam-diam. Lakukan satu kebaikan yang tak diketahui siapapun.
karena itulah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Jalan hidup, bagai lautan luas yang terbentang tak berujung. Kadang tenang, kadang bergelombang ganas. Badai mungkin menerjang, ombak mungkin menghantam, namun kapal kehidupan kita, jika kokoh dan kuat, akan tetap berlayar menuju horizon harapan. Jangan takut akan badai, karena di balik setiap badai, terdapat pelangi yang indah menanti. Setiap langkah kaki yang kita ayun adalah sebuah puisi yang kita tulis sendiri. Setiap tetes keringat yang membasahi dahi adalah tinta emas yang menghiasi lembaran kehidupan. Jangan pernah berhenti menulis puisi kehidupanmu, walau tinta kadang terasa kering, walau tangan terasa lelah. Karena setiap bait yang tercipta adalah bukti perjalanan yang telah kita lalui. Sebuah bukti kegigihan yang patut dibanggakan. Rintangan dan cobaan bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang mengasah ketajaman pikiran dan memperkuat tekad. Jangan pernah menyerah pada mimpi, karena mimpi adalah kompas yang akan membimbing kita menuju tujuan. Teruslah melangkah dengan keyakinan yang teguh dan hati yang penuh semangat. Biarlah cahaya kebaikan menerangi jalan, dan biarlah cinta menjadi pendorong langkah. Dunia ini luas, peluang begitu banyak, dan masa depan menanti dengan tangan terbuka. Jadilah pencipta takdir sendiri, tukang mimpi yang gigih, dan pelukis kehidupan yang ulung. Karena kau adalah karya agung yang tak ternilai harganya. Teruslah bersinar, teruslah bermimpi, dan teruslah melangkah. Embun pagi membisikkan rahasia ketenangan, mengajakmu untuk melepaskan beban pikiran yang menghimpit. Jadilah seperti gunung yang tegar, tak tergoyahkan oleh badai kehidupan, namun memancarkan keindahan yang memikat. Bukan dengan arogansi, namun dengan wibawa yang lahir dari kedalaman jiwa. Jalan hidup bagai sungai yang mengalir menuju samudra luas. Kadang tenang, kadang berliku, namun selalu menuju tujuan yang agung. Biarkan arus kehidupan membawamu, namun tetaplah memegang kemudi, mengarahkan langkahmu dengan bijak. Jangan terjebak dalam pusaran emosi yang keruh, tetaplah berlayar dengan tenang, memancarkan cahaya yang memikat. Biarlah hati menjadi kompas, membimbingmu menuju jalan yang benar. Bukan dengan paksaan, namun dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Keindahan sejati terpancar dari dalam, dari kedalaman jiwa yang tenang dan bijaksana. Jadilah seperti bintang yang bersinar di langit malam, menyinari jalan bagi mereka yang tersesat. Setiap langkahmu adalah bait puisi yang kau tulis sendiri. Setiap tantangan adalah pelajaran berharga yang mengasah ketajaman jiwamu. Jangan takut akan kegagalan, karena di balik setiap kegagalan, terdapat hikmah yang tak ternilai. Teruslah melangkah dengan keyakinan yang teguh dan hati yang penuh semangat. Cuek bukanlah acuh tak acuh, melainkan kebebasan dari belenggu emosi negatif yang menghambat. Elegan bukanlah sekadar penampilan, melainkan keanggunan jiwa yang terpancar dari dalam. Memikat bukanlah dengan sandiwara, namun dengan pesona alami yang terpancar dari kepercayaan diri dan ketenangan. Jadilah dirimu sendiri, dengan segala keindahan dan kekuatan yang kau miliki. Teruslah bersinar, teruslah melangkah, dan biarkan dunia terpesona oleh keanggunan jiwamu yang tenang dan memikat. Cuek itu daya tarik, kalau kamu sadari tujuannya. Jangan buru-buru membuktikan diri, jangan sibuk menjelaskan siapa kamu. Orang akan tahu dari cara kamu bersikap. Cuek yang bijak adalah tanda kamu sudah dewasa. Elegan yang tenang adalah hasil dari jiwa yang sudah tidak butuh validasi. Stoikisme tidak mengajarkan cara menjadi paling hebat, tapi cara menjadi teguh dalam badai dan tetap menarik. Meski kamu tidak bicara banyak, karena pada akhirnya, yang paling memikat adalah mereka yang tidak sibuk menarik perhatian. Mereka hanya hadir dengan ketenangan yang mengubah suasana, dan kamu bisa menjadi salah satunya. Dengan satu latihan sederhana, jangan reaktif, tetap tenang, tetap berkelas.